Agak aneh juga, Pak Bahlil itu baru aja ngeresmiin sebuah lapangan padel. Syaratnya ada, masuk Partai Golkar. Nah, berita yang selanjutnya ini Ki, ini seru banget sih menurut gua. Nah, ini hobi Ini gua nih hobi, kayaknya ini nih. seneng banget gua dengernya gitu lah. Hobi Tapi banget nih. agak aneh juga. Oh, Jadi, anehnya apa tuh, So? Pak Bahlil itu baru aja ngeresmiin sebuah lapangan padel. Wah, mantap. Ya kan? Lagi tren kan. Katanya dibuka buat umum, Ki. Bisa Cuman, di-booking tuh ya semuanya ya. Syaratnya ada, Apa tuh? masuk Partai Golkar katanya. Waduh. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah ya kalau misalnya yang ketertarikan politiknya ada, Ya, kapasitasnya ada, kenapa enggak Kan gitu kan. tetap Cuman kan. ini jadi perbincangan nih Ki. Karena ini ini kan agak lain kan Iya. untuk merekrut. Tapi ini topik lagi bener-bener anget-anget banget sih kemarin. Bener-bener. Ya kan baru resmiin. Terus sebenarnya ini bagus untuk generasi Z. Ya, generasi muda. Bukan buat lo. Lu juga Iya ya. sama ya Pak. Tapi gue padel Gua 2 kali. kan, baru 2 kali. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini juga sebenarnya bagus menurut gua karena buat dapetin anak-anak muda kan zaman sekarang harus ngikutin tren yang sekarang kan. Yes. Nah, tapi yang bikin viral itu tuh sebenarnya kata-kata terakhirnya sih. Ya, karena Harus masukin syaratnya itu Golkar harus itu. masuk Partai Golkar gitu kan. Ini jadi pro kontra kan orang-orang Ya. kan, jadi rame lah. Nah, poin satu nih yang kemarin gua dapet, namanya tuh nama lapangannya itu Yellow Racket Club. Oh, yellow ya, sesuai Yellow. dengan Partai Golkar warnanya kuning kan. Gua pikir tuh bakal ada pohon beringin dengan depannya. Terus nggak ada. Nggak ada. Oh ya nggak apa-apa dong, pohon begini gedean Ki, susah bawanya. Ya Ngapain kan juga? Golkar lambangnya pohon beringin. Iya, cuman itu kan Nggak harus ya. nggak harus dong, Oh. gitu loh. Kan boleh pohon pisang juga nggak apa-apa sih sebenarnya Nah. gitu loh. Dia baru kemarin tanggal Minggu 9 November tuh baru di open, go public, diresmikan sama ketua umumnya langsung sendiri, Pak Bahlil. Oh, oke. Selain itu Ki ya, yang gue tahu ya, itu fasilitas ini diinisiasi sama Bapak Dito. Kenal dong Pak Dito mantan kan? Menteri Olahraga Yes. dan Pemuda. Yes, itu orangnya yang menginisiasi pembuatan ataupun fasilitas ini. Betul. Nah, habis itu tuh nggak cuma ada padel ternyata, Su. Oh ya? Heeh. Selain ada padel ada apa emang? Ada futsal, ada mini soccer, ada bulu tangkis, ada gym. Emang ada? Enggak. Oh, nggak ada. Emang ada? Nggak ada ini. Oh. Ini nggak ada, Ki. Ini kagak ada di sini tulisannya. Gue bingung. Jadi dia tuh nggak cuma padel doang, Su. Oke. Ternyata tuh ada pickleball juga. Oh. Pickleball. Iya. Nah, ini tuh bener-bener bagus menurut gua. Ini bener-bener lagi tren banget Iya, olahraga iya. dua ini. Terus dia juga tidak hanya menyediakan 2 lapangan doang. Ini tuh bener-bener dia Partai Golkar tuh bener-bener mau mancing anak muda sih menurut gua. Jadi tuh bener-bener dia buka padel sama pickleball. Jadi biar anak-anak muda tuh Bisa main di situ. main di situ, dan kalau punya ketertarikan, intinya kan gitu kan, punya ketertarikan ke dunia politik, Ya. dikasih wadah. Ya, gitu kan. betul. Oke, jadi alasannya sendiri kenapa dibuat seperti ini gitu ya. Di tahun 2029, rentan usia 17 sampai 15 tahun akan mencapai sekitar 73% nih populasi dari pemilihannya itu. Ya. Dan mereka itu butuh pendekatan yang di luar dari konvensional yang biasanya Ya. pendekatan-pendekatan dilakukan. Mm-mm. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang fresh banget kan, yaitu ngikutin tren yang sedang ramai Nah. supaya banyak anak-anak muda yang tertarik untuk masuk ke dunia politik. Selain itu yang gua dapat informasi yang lebih menarik nih, Su. Jadi lapangan itu baru dibuka, habis itu kata Pak Bahlil ya, langsung dibuka untuk umum, habis itu mau dikasih harga diskon. Oh, Mm-mm. ada diskon untuk yang main di situ. Iya, tapi syaratnya harus join Ke Partai Golkar. Beringin. Ini bener-bener dia ngomongnya tuh secara resmi loh, bukan Iya, belak-belakan gitu loh. Memang disampaikan secara resmi lah gitu kan, sama ketua kan, Pak Bahlil itu ketua Golkar Ketua kan, umum. ketua umum di Golkar kan. Iya, Tapi kalau menurut lu sendiri nih Ki ya, pendapat lu gimana? Lu kan Kalau- seneng main padel juga nih, pasti. ya kan? Nah, terus ada lapangan nih, Tapi kan padel nggak harus di Yellow Racket Club. ya kan boleh kalau orang mau. Iya. Menurut lu sendiri gimana kalau misalnya lu mau main di situ bisa dapat harga diskon, terus tapi syaratnya lu gabung dengan partai Golkar nih. Ya, kalau menurut gua sih partai lain tuh harus ngikutin Partai Golkar sih idenya. Karena bagus menurut gua. Dia buat apa? Ngajak generasi muda ya, apalagi buat masuk ke bangku politik. Yes.
sebenarnya kan nggak tahu tuh plus minus, ada yang mau ada yang enggak kan. Ya. Nah ini coba main padel aja dulu, dari padel keluar istirahat ngobrol-ngobrol, join, siapa Yes. tahu kan Ya, kita masuk. nggak pernah tahu kan. Iya, ke gedung MPR DPR Yes, yes. atau minimal dia ada wadah untuk di dunia politik. Ya, benar. Iya Itu kan, juga. politik kan, ngikut di dunia politik ada wadahnya. Ya menurut gua tuh bagus buat jadinya ada tempat wadahnya lah yang tadi lo Jadi ngomongin. generasi muda ini punya tempat atau wadah disiapkan kalau misalnya ada ketertarikan untuk ke dunia politik melalui padel sama ini. pickleball ini. Yang Tetapi selain ada wadah ini tuh bener-bener tapi harus disortir bener-bener Yes, ya. yang benar gitu loh, buat nanti benar-benar di dunia politiknya masuk ke gedung DPR ya, di bangku politiknya gimana, kan harus Ya, benar-benar dipilih. Ya nggak bisa Jangan dong kalau cuman jago padel tapi politiknya nggak ada. nggak ada kan, gitu buat kan. apalagi kan DPR kan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Ya, kan. masa cuman main-main Bukan doang. Dewan Padel Rakyat. Oh iya benar. Jadi ilmu politiknya juga harus mumpuni ya. Iya. Ya benar. Kalau menurut gue pribadi nih Ki ya, Mm-mm. sama sebenarnya dengan apa yang lu sampaikan. Jadi nggak cuman asal main padel aja, asal pengen diskon aja gitu, atau masuk ke partai politik aja. Jadi harus juga kemampuan atau keinginan atau minat politiknya juga harus ada. Nah, Karena mulai dari situ ya, kita Betul. setuju sama-sama pasti di Betul. situ kan. Jadi ketika nanti sudah bertugas untuk partai dan nanti mungkin ada kepercayaan dari masyarakat, warga Indonesia untuk Mm-mm. dijadikan wakil rakyat gitu kan, Iya. DPR, itu punya tanggung jawab yang lebih besar, beda kan? lagi, besar lagi. ya kan harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Betul. Jadi enggak cuman asal bisa main padel. Iya. Tapi ini cukup bagus untuk jadi pintu masuk awal yang anak-anak muda tuh pengen atau tertarik dengan dunia politik. Ini bisa jadi pintu masuk awal seperti yang lu bilang, nanti harus diseleksi secara Matang. intelektualnya kah apanya, kita nggak ngerti lah ya. Mungkin ketua partai mungkin lebih tahu gitu kan. Siap. Kalau menurut kalian sendiri ya, pendapat kalian tentang berita yang ini itu gimana? Coba Coblos. 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 Jangan lu coblos. Lu komen apa pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Oke, jadi berita-berita yang kita bahas ini adalah menurut pendapat kita ya. Dan kita di sini hanya membacakan berita-berita yang beredar di sosial media dan juga di beberapa platform. Bisa aja benar, bisa aja salah. Tapi Dan- semua menurut kalian? Yes. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat kita atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat share konten kita dan juga subscribe channel kita.